Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 12 April 2022. Malam ini kita akan bahas terkait saham-saham CPO yang mengalami penguatan hari ini dipimpin oleh Gosco. Ya, jadi ini merupakan update dari Yeftalk sebelumnya, edisi sebelumnya yang pernah kita bahas di Yeftalk edisi 30 Maret ya 2022 yang judulnya kinerja emiten sawit melejit, kesempatan koleksi saat koreksi. Jadi 30 Maret itu saham-saham sawit utamanya 3 saham ya waktu itu LSIP, AALI, Simpe itu sedang mengalami koreksi, ada yang koreksi turun ataupun koreksi mendatar. Jadi kita akan update setelah pembahasan di 30 Maret itu apakah sekarang ini sudah selesai koreksinya atau masih berjalan gitu ya. Oke. Nanti kita juga akan bahas seperti biasa ya, segitu saja dan ide-ide saham dari masukan dari Bapak Ibu di kolom komentar Yeftalk edisi 11 April 2022. Oke, kita langsung mulai saja. Hari ini IHSG seperti kemarin opening naik dan turun, kemudian seperti itu ya, hampir sama ya karena ya terdampak oleh pergerakan saham GoTo tentu saja yang mana opening naik kemudian di bawah turun seperti itu. Jadi ini merupakan fase ya, kita lihat di sini sudah sangat tinggi untuk IHSG. Target kami pun hari ini tercapai lagi, tidak melewati 7280-an ya. Jadi artinya ini adalah area-area yang mungkin banyak secara umum banyak orang melakukan take profit atau mengamankan posisi cashnya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira IHSG, kemungkinan ya besok masih akan sama pergerakannya, masih akan di area-area sini. Hati-hati karena di bawah ada support gap ya. Sesuai dengan pembahasan di stock call ya, silahkan dibaca di stock call. Oke, kita langsung masuk ke ide saham agar tidak terlalu panjang dan menyingkat durasi. Kita masuk dari ide pertama dari Aquila Official. Untuk IRA mungkin di area berapa kira-kira bagusnya untuk buy posisi Pak Yef? Jadi ini pertanyaannya ini buy posisi itu maksudnya mungkin trend following ya, karena di private trading room position itu adalah nama lain dari trend following. Jadi namanya trend following pastinya sahamnya harus uptrend. Nah, kita lihat apakah IRA ini uptrend atau tidak. Dan ini trading ya berarti ya. Nah, ini trading. Jadi untuk IRA pembahasan terakhir kita masih melihat potensi penurunan ke 1400 ya. Ini masih downtrend, jadi mungkin masih bisa menunggu lagi di bawah. Ya, jadi selama dia tidak ada rebound di atas 1600, kemungkinan MACD masih seperti ini. Ya, masih kita lihat ada potensi untuk turun. Jadi bisa menunggu mungkin di bawah atau paling tidak ada rebound di atas 1600 ya. Nah, itu pun masih bersifat swing ya atau pullback, belum keluar dari tren turun yang sekarang ini sedang berjalan. Itu untuk kira. Oke, ide kedua dari Pak Hari Purwanto, BSSR. Oke, kita kemarin sudah bahas Bumi, sekarang BSSR. Jadi BSSR ini juga sudah sangat tinggi gitu ya. Kenaikannya cukup signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Kita pun di peer tidak sempat melakukan akumulasi cukup banyak. Jadi saham ini keburu naik, loncat naik, dan sekarang ini dia sudah menutup gap ini. Tapi dalam jangka menengah panjang kami masih memiliki prediksi dia masih akan naik ke 4.900 atau ke 5.000, bahkan ini target yang sudah kita pasang sebelumnya itu di 6.380. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya dari Bu Haryanti. Oh ya, sedikit saya tambahkan kalau misalkan ini koreksi mungkin bisa dilihat di 3.900 ya. Support terdekatnya kita coba lihat di H4 ya. Jadi di sini 3.900 ya. Jadi ini adalah sebelumnya adalah resist 2 kali, 3 kali diuji. Kemudian sekarang ini mungkin akan di retest di 4.000 sampai dengan 3.900 kira-kira support terdekatnya. Oke. Lanjut ke ide dari Bu Haryanti Tan, auto. Mohon dibahas untuk saham auto apakah sudah bullish reversal ya, ini spesifik ya. Bullish reversal artinya dia sudah uptrend atau belum gitu ya. Auto, Astra Auto Part. Oke. Kita lihat daily jangka pendek. Dari tren yang ini dia sudah reversal ya. Oke.
Jadi ini tren kecil ya, tren minor ya. Kalau kita lihat dari tren besar, sebentar kita lihat tren besar belum ya. Ini masih pullback. Seperti pullback sebelumnya dengan target EMA 60. Jadi ini bisa dikatakan uptrend jangka pendek ya. Sekarang ini uptrend jangka pendek. Potensi ke berapa? Terdekat resistnya ada di 12.25. Sekarang ini resist ya sebenarnya, resist yang ini. Kemudian resist berikutnya di 12.25. Kita coba lihat di 0,618 mungkin ya. Sebelum ke resist ini mungkin ke 0,618-nya dulu, yaitu di area 1200-an ya, 1200 sampai dengan 1280. Ya kira-kira disitulah. Ini untuk pullback-nya ini. Jadi sekali lagi untuk auto itu tren besarnya masih turun, tapi ini adalah uptrend minor. Paham ya? Oke. Kemudian ide selanjutnya dari Bu Desi Risliana, Medco, Trim, pandangannya bagaimana Pak? Medco ya, kita ambil satu. Medco. Kemarin ada konsultasi terkait Medco ini ya, polanya ini ya. Oke, ini konsultasi sebelumnya sudah ada yang konsultasi ya, member. Jadi ini Medco Energy ini termasuk yang tidak perform ya, hanya naik sebentar habis itu turun lagi di saat saham-saham energi yang lain mengalami kenaikan. Mungkin Anda ingat RMK Energy, ini juga naik yang kita bahas di topik pembahasan kemarin belum lama di talk terakhir. Kemudian juga Indika juga naik, uptrend sudah naik banyak ya bahkan. Kemudian Toba, TBS juga naik, tapi Medco ini sepertinya memang agak berat naiknya, nggak tahu ya kenapa. Yang jelas secara teknikal ini polanya kurang terlalu bagus ya. Jadi mungkin untuk saat ini mungkin bisa tunggu di bawah atau dia kembali di atas EMA 60. Tapi kalau sekarang ini kecenderungannya adalah lanjut. Jadi bisa ditunggu di 470. Kalau lihat jangka panjang saham Medco ini memang seperti ini. Flat, konsolidasi ya, tidak sama dengan saham Indi ataupun saham yang lain, saham energi yang lain seperti IATA. Bahkan sekarang ini naiknya sudah sangat signifikan, energi juga naik signifikan ya. Nah ini memang belum perform sampai dengan saat ini Medco ya. Oke. Kemudian ide terakhir ya dari Pak Indo Temas. Kita akan bahas masuk LSIP, Simpe dan ALI setelah ini. Oke, Temas sekarang ini masih dalam fase koreksi yang wajar. Menurut kami ini masih bisa turun lagi sih ya. Sekarang ini dia rebound. Tapi ini masih kecenderungannya adalah turun, konsolidasi turun. Dia sudah naik sangat signifikan ya sejak November ketika kita akumulasi di PIR. Ya ini sudah naik berapa persen ya? Hampir 300-600% sejak PIR akumulasi di bulan November, hanya dalam waktu yang singkat sekali. Ini seperti asa ya di 2018 ketika itu waktu PIR masih baru, kita akumulasi di bulan November, di bulan Maret dia udah naik signifikan, udah naik ratusan persen bahkan ya. Ini juga salah satu penemuan di bulan November ya Temas. Dan saat ini dia koreksi ya, ini koreksi yang sangat wajar. Nah, kita pun sudah take profit juga di PIR. Jadi sekarang ini mungkin masih istirahat. Ini ada golden cross, tapi menurut kami selama dia masih bergerak di area 2000 sampai dengan 1500 ini pergerakannya akan seperti ini. Ini cukup panjang sepertinya untuk konsolidasi Temas ini. Sementara ini selama dia tidak di atas 2000, kemungkinan besar masih akan bergerak di sini-sini aja. Kenapa begitu? Karena dilihat dari historicalnya, ketika dia sudah naik signifikan 2 kali ya, ini dua wave naik, kemudian dia konsolidasi panjang ya gitu. Kalau sekarang yang naik mungkin untuk trading swing mungkin bisa, tapi ini sekarang ini sudah naik kemarin ya, dan ini sedang koreksi. Untuk swing mungkin TP-nya ada di resist gap di 1880 sampai dengan 2000 tadi ya, untuk trade swing di konsolidasi area. Oke, jadi itu tidak banyak yang memberikan ide di Yeftalk terakhir. Silahkan Bapak Ibu apabila saham Anda ingin dibahas di Yeftalk, silakan isi di kolom komentar video ini sekarang juga gak apa-apa. Misalkan sahamnya mau dibahas,
Berikan alasan-alasan kenapa saham itu harus dibahas, atau apakah mau beli atau sudah punya dan sebagainya, atau mau lihat trennya atau mau lihat polanya atau lihat reverse, terserah. Yang penting tidak cuma kode sahamnya kalau bisa ya, biar tidak terkesan seperti robot gitu ya, cuma kode sahamnya doang gitu. Kita juga nggak tahu maunya apa gitu ya. Jadi ditulis yang lengkap ya, yang jelas gitu. Kita jawabnya juga sesuai dengan permintaan itu gitu loh ya. Oke, kita masuk ke pembahasan saham sawit. 3 saham yang kita bahas di edisi 30 Maret yang lalu, yaitu kita bahas dulu Astra Agro Lestari. Bagaimana kondisinya, apakah dia sudah selesai koreksinya. Jadi sebenarnya sekarang ini dia masih konsolidasi, di area konsolidasi, tapi melihat dari kenaikan yang terjadi sekarang ini, itu memungkinkan dia untuk break resist 13.325 ya, 13.325. Jadi kalau koreksinya untuk AALI itu kebetulan konsolidasi ya, jadi tidak turun, dia konsolidasi aja ya. Jadi konsolidasi dia tentang 12.000 13.000 ini. Dan kalau dia mungkin karena ini transaksinya menurun ya, kita melihat ciri-ciri koreksi itu bisa dari volumenya juga. Dari pertama dari pergerakan, jelas pergerakannya mendatar atau turun ya, kemudian penurunan transaksi. Apa artinya? Terjadi pelemahan ya. Pelemahan itu adalah sebuah koreksi, pelemahan daya beli dan sebagainya itu adalah merupakan koreksi dari sebuah kenaikan yang sudah terjadi klimaks sebelumnya ya. Untuk mencapai klimaks berikutnya dia harus ada waktu untuk rest ya. Jadi ada siklus-siklusnya gitu ya. Ini siklus mini untuk Ali dan teman-teman mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, mungkin kunci levelnya adalah di 13.000 ke atas ya. Mungkin ini transaksi terakhir sudah meningkat volumenya tapi belum besar. Jadi yang kita anggap besar itu misalkan di 15 Februari yang lalu itu transaksinya besar sekali ya, ketika dia keluar dari konsolidasi ini. Jadi seperti itu. Jadi dia keluar konsolidasi, transaksinya meningkat dan dia rally. Yang kita cari kan rally-nya ya, gitu. Nah sekarang ini kalau dia bisa break akan ke berapakah gitu ya. Nah sekarang ini kebetulan ini sudah kita pasang target, yaitu di 16.000 ya. 16.000 itu sekitar, kalau kita dari pembahasan 30 Maret itu sekitar 32%. Kalau dari saat ini sekitar 25%. Jadi ya mungkin Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan koreksi-koreksi kemarin ya mungkin sudah sekarang ini floating gitu ya. Ya selamat ya gitu. Oke, mungkin ini merupakan ya waktu penentu atau mungkin hari-hari penentu untuk saham AALI ini, untuk dia akselerasi naik lagi karena dia sudah istirahat beberapa minggu ya sejak Maret awal. Oke, begitu. Kita lanjut. LSIP. Nah, LSIP kira-kira juga hampir sama, koreksinya adalah koreksi konsolidasi. Dan hari ini dia sempat naik tapi tidak ditutup hijau gitu ya. Tapi di sini kita lihat dari MACD sudah menunjukkan akhir dari koreksi ya, mengindikasikan akhir dari koreksi, yang mana sudah di sebelum-sebelumnya pun hampir sama. Ketika terjadi golden cross, ini merupakan indikasi yang baik untuk langsung untuk dia melanjutkan kenaikan. Sekarang ini baru golden cross, artinya ini mungkin timing terbaik ya untuk melihat LSIP gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kemarin yang sudah buy on weakness di setelah tanggal 30 itu berarti kan tanggal 30 itu ini ya di 14, kemudian dia turun ke 13.90 ya. Ini turunnya itu tidak terlihat turun karena ini konsolidasi, tapi ya ada sekitar turun sekitar 3% lah gitu ya. Berarti sekarang ini kalau misalkan Anda berhasil dapat di bawah ya sudah floating profit ya. Nah, kalau tadi kita lihat Ali 13 ribuan ke atas, kalau untuk LSIP ini kuncinya adalah di 1510 ya. Ini adalah resist terdekatnya 1500-an, ini pokoknya dia 1500 ke atas. Prediksi saya dia akan akselerasi dengan volume yang meningkat. Nah, ya. Jadi mungkin sekarang ini belum karena belum ke sana gitu ya, belum ada peningkatan transaksi karena belum melewati resist tersebut. Ini merupakan resist yang sangat penting. Kenapa? Kita sudah bahas di bulan-bulan sebelumnya tahun 2021
bawah 15.500 itu adalah resist yang sudah diuji sejak 2018 ya. Bahkan sejak 2017 ya, 1 2 3 4. Ini pengujian kesekian kalinya ya. Kalau dipecahkan saja ini sesuatu yang banyak yang berbeda atau berubah ya. Perilakunya akan berubah ya. Jadi ini yang patut ditunggu momentumnya gitu ya. Kalau misalkan Anda mungkin sekarang ini sudah posisi, kan kita trading itu nggak tetap di situ-situ aja ya, kita harus ada rolling position, switching position dan sebagainya. Nah, misalkan kita melihat beberapa mungkin tahun kemarin kita lihat saham bank digital mini, bank-bank mini udah selesai, kita pindah ke saham energi selesai, mungkin adalah CPO yang naik gitu ya. Kalau menurut kami sih saham energi masih belum selesai, totally finish, tapi masih mungkin kan untuk naik. Tapi ini mungkin saham CPO atau saham-saham sawit ini mungkin masih memiliki ruang gerak yang lebih besar karena relatif belum naik gitu ya. Jadi mungkin ini akan menjadi peluang untuk Bapak Ibu yang bisa melihat itu. Kita sudah bahas ini di 2020 2021 bahkan ya, waktu CPO baru di harga berapa tuh masih sangat rendah. Ada pembahasannya di artikel kami di sini, cari aja. Ya, edisi 2021 Mei. Ini harga komoditas CPO lanjut bullish di Oktober 2020. Udah lama kita bahas ini. Ya. Nah, jadi gitu ya untuk L-shape tadi kita bahas 36% untuk AALI, untuk L-shape sendiri juga mungkin ke 2000 dulu ya. Bisa lebih, sangat bisa, tapi sementara ini untuk terdekat kalau dia bisa break 1500 kita menargetkan di 2000 untuk target swingnya. Gitu ya. Oke. Berikutnya Simpe, Salim Infomas memegang saham Lonsum. Hari ini juga menguat dengan volume yang signifikan. Jadi ini ya, lanjutan dari kenaikan ini juga potensinya lebih besar secara persentase sudah kita bahas juga ya. Inilah kenapa kita di peer ya, kenapa kita tidak memilih AALI atau memilih L-shape lebih dahulu. Kita lebih memprioritaskan Simpe ya, Salim Infomas ini untuk diakumulasi lebih awal. Jadi kita akumulasi itu kalau tidak salah di bulan Oktober atau November nih ya, di Oktober. Merupakan program restrukturisasi dari peer. Jadi ada penukaran posisi dari beberapa saham dan kita lokasikan ke sini. Kita akumulasi di sekitar 470 atau 450-an ya. Jadi sekarang ini ya sudah posisi plus. Jadi menurut kami sudah sangat tinggi untuk dibeli. Kalau misalkan member baru ada saham yang lain yang sekarang ini baru kita akumulasi gitu ya. Nah, sekarang ini potensinya lanjut naik. Jadi ya kita bersyukur kita bisa mengakumulasinya lebih awal gitu ya. Jadi ini Simpe ini adalah merupakan stock pick edisi 3 Oktober 2021 ya, akhir tahun sebelum Temas ya. Jadi kita masukkan Simpe ini. Di sini ada pembahasannya. Jadi stock pick itu ada pembahasannya ya. Ini naik. Ini waktu itu belum kita update lagi ya. Belum kita update lagi. Ini laporan kinerja semester 1 2021 compare ke 2020, growth-nya adalah 30% revenue dan net profit 193%. Jadi ini merupakan dampak dari kenaikan harga CPO ya secara langsung. Jadi kalau kita lihat dari kinerja yang 2020 itu kita bisa udah menyimpulkan bahwa dampak langsung itu sudah terasa ya ke fundamentalnya. Jadi dengan 2021 ini naiknya lebih tinggi CPO ya, di 2021 itu harganya di 3.000-an ya, 3.000 4.000, masuk 2022 ini sudah 4.000 bahkan 6.000 kalau tidak salah, silakan dicek ya. Jadi kalau kita lihat sebentar ya, kita bisa cek di sini coba. Oke, sudah 6.000 ya, bahkan 7.000. Otomatis harusnya secara logika ya kinerjanya akan lebih baik dari 2021. Yang mana 2021 aja segitu, apalagi 2022 ini gitu ya. Nah, itulah yang kita antisipasi itu dengan melakukan akumulasi sejak Oktober. Jadi masih ada saham-saham CPO yang
belum naik banyak dan kita akumulasi sekarang ini di peer gitu ya. Jadi memang alokasinya mungkin akan signifikan ya, karena kita sedang melakukan perbaikan dan kita membutuhkan saham-saham fast grower, jadi saham-saham yang tumbuhnya bisa cepat dalam waktu yang singkat, seperti contohnya Simpe ini atau BSSR atau Budi dan sebagainya, itu yang fundamentalnya bagus dan dia sahamnya bisa cepat naiknya gitu ya. Jadi kita mencari saham-saham yang memiliki kinerja yang fundamentalnya sudah pasti bagus, sudah pasti, dan teknikalnya menarik secara risk reward dan potensi kenaikannya lebih besar gitu ya. Nah, jadi Simpe ini ya targetnya kita sudah jelaskan di edisi sebelumnya ya, yang mana targetnya adalah level 1000 ya. Oh, ini sangat tinggi sekali. Oh iya, tentu sangat tinggi. Ya, terdekatlah ke sini. Karena ini adalah target jangka menengah panjang ya, di 684. Saya pikir ini tidak sulit untuk dicapai, atau di 600, 680. Kemungkinan ya 908 sampai dengan 1000 ya. Ya kita lihat saja lah, ini namanya prediksi, bisa benar bisa salah. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan referensi, jadi silahkan Anda analisa ulang, Anda filter ulang. Masih banyak saham CPO yang lain, silahkan dicari mana yang menurut Anda bagus. Kalau misalkan Anda nggak mau repot-repot mau nyari, ya silahkan join peer atau peers. Anda akan dapat menunya apa saja yang fundamental bagus dan potensinya besar gitu ya. Karena sekarang ini hari Senin kemarin kita sudah masuk beberapa di peer dan peers. Minggu ini mungkin kita masih dalam proses pengolahan beberapa data, karena ada beberapa yang distribusi kita take profit, atau ada beberapa yang kita masih posisinya masih kurang bagus, kita akan hilangkan. Dan mungkin Bapak Ibu bisa ikut yang baru-baru ya, karena mungkin di minggu depan atau akhir bulan sebelum lebaran kita akan masukkan sekitar 2 saham ya untuk peer ya. Ya, ini Simpe ini kita sudah posisi sekarang ini sudah floating, jadi tidak mungkin kita rekomendasikan lagi. Walaupun dia masih bisa naik lagi, tapi karena kami sudah di bawah, kita tidak ingin member-member kita belinya di atas kita ya. Kita maunya seragam, hampir sama lah, tidak beda jauh gitu ya, supaya kinerja Anda tidak akan melenceng jauh dari peer gitu ataupun peers. Begitu kira-kira untuk pembahasan malam ini. Terima kasih sekali sudah menonton Yev Talk malam ini. Apabila Bapak Ibu merasa Yev Talk ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna, silahkan dukung kami dengan klik like. Apabila Anda belum subscribe, baru nonton pertama kali, silahkan subscribe. Boleh juga di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading atau invest saham, diajak nonton Yev Talk ini. Ya, sementara ini kita baru bisa memberikan video, belum bisa live streaming, mohon maaf sekali. Kita masih berpuasa, kita masih fokus berinvestasi untuk akhirat ya. Semoga Bapak Ibu yang muslim juga demikian ya. Jadi kita bisa membagi waktu dengan baik, ibadahnya lancar, investasi dan tradingnya juga lancar gitu ya, tidak ada yang saling mengganggu gitu ya. Semoga tetap dapat memberikan informasi yang baik untuk Yev Talk walaupun hanya video. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk ini. Sekali lagi, ini adalah prediksi dan asumsi saya pribadi, opini saya pribadi. Silahkan Anda analisa lagi, karena tidak semua yang saya sampaikan itu akan benar ya. Kita serahkan ke market benar atau salahnya ya. Jadi selalu patuh dengan trading plan ataupun investing plan ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.